Kabar duka datang dari dunia kedirgantaraan Indonesia. Marsma TNI Fajar Adrianto, salah satu penerbang senior TNI Angkatan Udara, gugur dalam misi latihan penerbangan di Ciampea, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 3 Agustus 2025 pagi. Sudah banyak catatan karir yang ditorehkan Marsma Fajar hingga akhir hayatnya. Apa saja? Saya Muhammad Nafa, selamat datang di Brigade Standby. Insiden yang merenggut nyawa Marsma Fajar terjadi saat ia menjalani misi latihan profisiensi penerbangan olahraga Dirgantara. Kala itu, Marsma Fajar menerbangkan pesawat latih jenis Microlight Fixed Wing Quicksilver GT500 dengan register PK S126 milik Federasi Aerosport Indonesia. Dalam penerbangan itu, Marsma Fajar bersama kopilotnya Roni lepas landas dari Lanut Atang Senjaya pada pukul 9:08 waktu Indonesia Barat. Namun selang 11 menit kemudian, pesawat tersebut hilang kontak dan ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana. Rekaman video dari warga menunjukkan pesawat sempat terbang rendah dengan posisi yang tidak stabil sebelum akhirnya jatuh di dekat area pemakaman. Usai jatuh, Marsma Fajar dan kopilot Roni pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. M. Hasan Toto. Sayangnya, nyawa Marsma Fajar tidak tertolong dan dinyatakan gugur setibanya di rumah sakit. Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma Inyoman Suatnyana memastikan pesawat dalam kondisi layak terbang dan sudah mengantongi izin resmi. Gugurnya nyawa Marsma Fajar tidak juga berarti Indonesia kehilangan seorang penerbang. Lebih dari itu, dunia militer tanah air juga kehilangan sosok senior yang pernah punya peran penting di tubuh TNI Angkatan Udara. Pasalnya nama Marsma Fajar Adrianto memang tidak asing. Marsma Fajar pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara atau Kadispen AU dan dikenal sebagai penerbang tempur F-16 dengan call sign Red Wolf. Pria kelahiran Malang, Jawa Timur itu mengawali karirnya di TNI Angkatan Udara setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara tahun 1992. Ia juga merupakan alumni Sekolah Penerbang Angkatan ke-48 pada tahun 1995. Barulah kemudian pada 13 Mei 2019, Marsma Fajar dilantik menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara. Tapi tidak cuma itu, Marsma Fajar pernah menjabat berbagai posisi strategis. Mulai dari Komandan Skuadron Udara 3, Komandan dan Lanut Manuhua, Kapus Poddirga, hingga Asisten Potensi Dirgantara Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional atau Aspoddirga Kaskoop Sutnas. Sedangkan jabatan terakhirnya adalah Kepala Kelompok Staf Ahli Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI Angkatan Udara atau Kapoks Ahli Kodiklat AU. Selain rekam jejaknya yang panjang, Marsma Fajar juga punya momen bersejarah di langit Indonesia. Ia adalah pilot yang sempat terlibat langsung dalam penyergapan pesawat F-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat atau US Navy. Gini nih ceritanya. Peristiwa ini terjadi di langit Bawean pada tahun 2003 silam. Saat itu, 5 pesawat F-18 Hornet milik Amerika Serikat terdeteksi masuk wilayah udara Indonesia tanpa izin. Pertama kali yang mendeteksi keberadaan pesawat-pesawat asing ini adalah Tim Military Coordination Civil di Bandara Ngurah Rai, Bali. Jadi awalnya sekitar pukul 11:38 waktu setempat, radar menangkap sejumlah sasaran yang muncul mendadak di barat laut Pulau Bawean. Nah, mulai tuh dipantau-pantau. Tapi setelah dipantau selama kurang lebih 1 jam, manuver kelima pesawat itu dinilai tidak normal. Yang makin bikin curiga, mereka juga nggak melakukan kontak sama sekali dengan ATC Soekarno-Hatta maupun Bali. Melihat situasi yang nggak biasa ini, TNI Angkatan Udara langsung menerjunkan 2 pesawat tempur F-16 dari Landasan Udara Iswahyudi, Magetan. Saat itu ada Falcon 1 dikendalikan langsung oleh Marsma Fajar bersama tandemnya Kapten Ian. Sementara Falcon 2 diterbangkan oleh Kapten Tony dan Kapten Satrio. Duel menegangkan pun sempat terjadi di udara sekitar pukul 17.25. Falcon 1 yang diterbangkan Marsma Fajar
terlibat manuver jarak dekat dengan dua F-18 Hornet milik US Navy. Posisi menyerang sempat dilakukan pesawat Amerika Serikat dan bikin Falcon 1 dalam kondisi terancam. Untungnya, Falcon 2 yang bertugas sebagai support fighter langsung mengirim pesan bahwa F-16 Indonesia enggak sedang melakukan manuver mengancam. Setelah itu, Falcon 1 pun menjalin kontak lewat frekuensi UHF 243.0 dengan salah satu pesawat asing. Dari sana, pilot Amerika Serikat mengaku mereka bagian dari Satuan Tempur Angkatan Laut Amerika dan menyebut sudah dapat izin terbang. Falcon 1 yang dipiloti Marsma Fajar pun menjelaskan kalau mereka sedang berpatroli dan datang hanya untuk identifikasi. Setelah itu F-18 Hornet menjauh dan tidak lagi mengancam. Sambil ngelok, sambil mereka calling. Oh, Falcon, this is dia bilang US Navy, dia bilang gitu. Kayaknya itu yang calling dari kapal induk, bukan dari pesawat. Waktu itu karena suaranya agak jauh ya. Falcon flight, this is US Navy. Falcon flight, this is US Navy. Bilang gitu. Go ahead, we are international water. Tapi ini kan karena ketemu, kita abaikan dulu calling itu. Ya, saya berbicara sama wingman. Jadi manuver, ketemu, kita langsung bermanuver. Nah, saat bermanuver itulah kita ada keuntungan. Jadi saya mengejar yang satu Hornet yang paling depan sambil bermanuver. Nah, yang Falcon 2 ini di belakang karena spirit kita jauh. Sementara Hornet hampir dua-duanya ngejar saya. Biasanya kalau memang saling dogfight dan saling tembak, saya jadi korban. Tapi nanti dua ini ya ditembak juga sama yang Falcon 2. Seperti gitu. Nah, dalam itulah kita ingat, kita nggak boleh nembak dulu ya, nggak boleh nembak. Tapi kan dongkol ya gitu ya. Ini yang bikin kita nggak istirahat. Dari manuver di Langit Bawean tahun 2003 sampai terakhir mengudara di Bogor, nama Red Wolf akan terus dikenal. Bukan sekadar sosok yang senior, tapi juga punya dedikasi menghadapi kekuatan asing di wilayah udara Indonesia. Kami atas nama seluruh kru brigadekompas.com menyampaikan duka cita yang mendalam untuk keluarga besar almarhum Marsma Fajar Adrianto. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Segala pengabdiannya menjadi amal yang tak putus dan keluarganya diberi ketabahan. Terima kasih. Saya Muhammad Dafa pamit. Sampai jumpa di brigade selanjutnya. Bye.